Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Wargi Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dipertemukan melalui online, tidak secara langsung, tapi insya Allah pertemuan kita adalah pertemuan yang barakah insya Allah. Karena di sini kita akan membicarakan satu hal yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai utusan Allah tentunya. Ya, ada satu tema yang ingin saya bawakan di sini, yaitu tema tentang hati, yang banyak orang kadang-kadang manusia itu sendiri tidak menyadarinya. Tapi seseorang Sayyidul Anbiya, manusia yang tidak pernah berdusta seumur hidupnya, dan ila wahyu yuha, senantiasa dibimbing oleh wahyu, bukan karena nafsunya, bukan karena pemikirannya, pernah mengatakan bahwa bagian paling penting dalam diri manusia itu adalah hati. Di mana baik bagian itu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan tentunya kita ingin memiliki kebaikan di seluruh tubuh kita, di seluruh hidup kita. Nah, kuncinya adalah hati. Hati ini ibarat raja di sebuah kerajaan. Jadi kalau raja ini baik, maka dia akan perintahkan dan buat ketetapan-ketetapan, kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya kalau raja ini zalim, maka dia akan buat peraturan, ketetapan, perintah yang menzalimi rakyatnya. Begitulah posisi hati dalam diri kita. Jadi kalau hati ini baik, dia kenal Allah, dia kenal Rasulullah, maka hati ini akan perintahkan mata untuk melihat yang baik, yang dikehendaki Allah, telinga melihat yang mendengar yang baik, tangan mengapa yang baik, kaki melangkah ke tempat yang baik, lisan bicara yang baik, dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau hati ini dalam kondisi yang tidak baik, dia tidak kenal dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa dibimbing atau dikawal oleh nafsu, maka hati akan melihat hati akan memerintahkan mata untuk melihat yang tidak baik, yang tidak diridhoi Allah. Telinga demikian, tangan menggapai sesuatu yang bukan haknya, yang tentunya tidak disukai Allah SWT. Begitupun kaki melangkah ke tempat yang tidak baik, tempat yang tidak semestinya dia tuju, tempat yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dan hati ini ketahuilah dia memiliki 4 saluran. 4 saluran yang dapat mempengaruhi hati. Apa itu? Mata penglihatan, telinga pendengaran, lisan untuk kita bicara, dan juga otak untuk kita berpikir. Inilah 4 saluran yang dapat mempengaruhi hati seorang manusia. Ini sangat erat kaitannya dengan dunia zaman now, di mana segala media informasi itu sangat mudah dikonsumsi oleh 4 saluran ini. Ya. Mata kita tidak pernah lepas daripada informasi, telinga kita. Apalagi sekarang setiap manusia ini memiliki handphone, ya, gadget, di mana di situ informasi banyak didapatkan. Jadi hati-hati dengan hati, karena 4 saluran ini dapat mempengaruhi hati kita. Kalau hati terpengaruh, bahaya. Apapun yang masuk ke dalam hati, dia akan timbul cinta, cinta. Dan cinta menagih sebuah pengorbanan untuk mendapatkan sang cinta. Dan kalau sudah didapatkan, dia akan berjuang mati-matian untuk mempertahankannya. Dan kalau sudah cinta yang salah yang masuk ke dalam hati, cinta dunia misalkan, cinta harta, cinta wanita, cinta kemaksiatan, cinta perbuatan dosa, maka hati akan perintahkan itu semua kepada seluruh anggota tubuh kita. Dan kita akan menjadi orang yang tidak baik, orang yang jahat. Dan tentunya orang yang jahat, orang yang tidak baik akan menuju kepada penderitaan, kehancuran, jalan kesesatan yang membuat dia sengsara, membuat dia susah,
membuat dia tidak disenangi, dijauhi, dan berada dalam ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, nauzubillah. Maka hati-hati dengan hati. Apalagi di zaman sekarang, kita pegang handphone ada informasi, kita keluar rumah ada informasi, spanduk, billboard, dan lain sebagainya, brosur-brosur. Kita nyalakan TV ada informasi, kita nyalakan radio juga terdengar informasi. Dan semua itu melalui 4 saluran hati. Sekali lagi, pendengaran, mata melihat, telinga mendengar, lisan membicarakan apa yang kita lihat, apa yang kita simak, dan otak pun otomatis seketika itu berpikir tentang apa yang masuk ke dalam hati. Jadi apa yang masuk ke dalam 4 saluran hati ini adalah konsumsi, adalah protein, atau sebaliknya racun yang bisa merusak hati kita. Nah, kalau hati tidak balik sekali lagi, maka dia akan menjadi raja di dalam diri kita yang zalim, yang membuat diri kita menjadi orang yang bersalah, berdosa. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga banyak manfaatnya. Hati-hati dengan hati, jagalah hati, jangan sampai sakit hati, karena hati dapat membuat kita selamat atau sebaliknya membuat kita celaka. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.